Salam Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik. Oke. Baik Bu. Oke, jadi semoga kalian tetap selalu semangat untuk mengikuti kegiatan PJJ. Dan kita berharap semoga pandemi ini segera bisa selesai, berakhir, kemudian kita bisa bertatap muka di lingkungan taman siswa. Oke, selanjutnya marilah kita berdoa menurut kepercayaan, keyakinan masing-masing sehingga acara atau kegiatan PJJ pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Juta bentar. Bela yang juta bentar. Iri serang tertak jiwa menyerah serentak tentu kita menang. Negara Serentak menerjang terjang majulah menang. Oke, coba diperhatikan gambarnya sudah terlihat semuanya. ya. Oke. Bu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa? IPA. IPA. Ya, yaitu materinya tentang asam, basa, dan garam. Oke. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, 3.3 menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. KD yang kedua, 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, perubahan kimia, atau pemisahan campuran. Tujuan dari kegiatan ini adalah setelah kalian menyimak penjelasan materi melalui Zoom meeting ini, kalian diharapkan bisa mengamati permasalahan, menganalisis, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya secara virtual tentang materi asam, basa, garam dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri selama proses pembelajaran dan bekerja sama dalam kelompok. Apa itu asam? Ada yang tahu? Apa itu asam? Rasa. Iya, jadi ya benar. Kalau asam, kalau menggunakan perasa, pasti dia rasanya asam. Jadi asam di sini adalah senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Oke, sekarang perhatikan. Ini adalah contoh-contoh asam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu asam cuka, aki, atau vitamin C. Jadi
yang berasa-rasa asam itu dia adalah asam. Selanjutnya, larutan asam pada kertas lakmus merah dan biru. Perhatikan ya, ini ada larutan asam, kemudian diberikan kertas. Ini namanya kertas lakmus, ada merah dan ada biru. Oke, perhatikan nanti apa yang terjadi pada kedua kertas tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kertas lakmus merah dia berubah menjadi tetap merah. Kalau yang biru dia berubah menjadi merah. Oke, selanjutnya. Apa itu basa? Jadi kalau basa, kalau asam itu terasa asam, kalau basa itu terasa pahit. Oke, jadi basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air, basa memiliki pH lebih besar dari 7. Oke, ini adalah contoh dari kehidupan sehari-hari. Antasid atau yang punya penyakit lambung, mah. Nah, itu dia minumnya, iya, antasid. Terus sabun cuci, itu dia juga termasuk contoh dari basa. Setelah asam, basa. Nah, ini larutan basa ketika pada kertas lakmus. Perhatikan ya, sama kayak tadi, dimasukkan ke larutan basa kertas lakmus. Yang terjadi adalah, yang biru tetap biru, yang merah dia menjadi biru. Yang ketiga, garam. Apa itu garam? Jadi garam ini adalah gabungan antara asam dan basa. Jadi kalau asam sama basa dicampurkan, maka dia akan menjadi garam. Oke, jadi garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif, kation, dan ion negatif, sehingga terbentuk senyawa netral, tidak bermuatan. Oke, ini contoh garam dalam kehidupan sehari-hari. Atau yang biasanya kalau mudahnya itu garam dapur yang ada di rumah-rumah kan. Di antara kalian ada nggak yang nggak punya garam di rumahnya? Pasti ada kan? Ya. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat ya. Bagaimana larutan garam ketika berada di lakmus, di kertas lakmus merah atau biru. Oke. Jadi ketika dimasukkan dan ditarik lagi, apa yang terjadi? Tidak terjadi perubahan warna. Namanya juga netral ya. Sama ketika kalian netral. Jadi netral kalian ya tetap netral. Kalau A ya B, kalau B ya B. Seperti itu. Jadi kalau netral atau garam, kertas lakmusnya tidak akan berubah warna. Oke, kalau derajat keasaman ini adalah angkanya. Jadi derajat keasaman namanya pH, angkanya 1 sampai 12. Oke, ini. Yang namanya netral dia tepat di tengah-tengah 7. Kalau asam kurang dari 7, kalau basa lebih dari 7. Ini adalah contoh-contoh untuk asam, basa, dan garam. Oke, sekarang seharusnya kalau ketika kalian berada di sekolah, kalian bisa langsung praktik. Nah, ini karena kita virtual ya, maka nanti kalian coba perhatikan videonya. Oke, praktikum IPA, yaitu tentang asam, basa, dan garam. Tujuan dari percobaan ini adalah siswa dapat mengidentifikasi mana itu larutan asam, larutan basa, dan larutan garam menggunakan kertas lakmus. Apa itu kertas lakmus? Ya tadi, indikator untuk mengetahui larutan itu asam, basa, atau garam. Kenapa kita menggunakan indikator? Karena kalau larutan itu aman, bisa kita cicipin. Tapi kalau nggak aman, nah nyawa sebagai taruhannya, ya kan? Oke, alat dan bahan yang dibutuhkan. Gelas plastik, kertas lakmus, larutan soda, larutan sabun cuci, air mineral, larutan cuka, larutan lemon. Oke, ini adalah tabel pengamatannya. Jadi nanti
sama kayak tadi ya, yang waktu awal bisa menjelaskan, ketika lakmus merah dicelupkan ke larutan soda kue, apa yang terjadi? Dia tetap merah atau berubah menjadi biru. Seperti itu juga untuk yang lakmus biru. Begitu juga sampai larutan lemon. Oke, sekarang coba Kita akan diperhatikan melakukan video berikut. percobaan tentang asam, basa, dan garam pada sebuah larutan. Untuk larutan yang kita gunakan, yang pertama ini ada larutan Nah, ini adalah soda kue, larutan soda kue, larutan pencuci baju, larutan pencuci baju, air sabun pencuci baju, kemudian ini air mineral ini air atau air minum, mineral, kemudian ini adalah cuka, ini cuka. kemudian ini adalah air lemon. Oke, yang Ya. ini adalah Dari air kelima lemon. larutan tersebut, kita akan menguji sifat larutan tersebut, apakah sifatnya asam, basa, atau garam. Cara mengujinya itu kita menggunakan indikator buatan, yaitu kita menggunakan kertas lakmus. Ada lakmus biru. Ini Ya. dia contoh Warna kertas dalamnya juga biru. lakmusnya ya, kertas lakmus Oke. merah dan Kemudian ada biru. lakmus merah. Ya. Tuh. Oke, dalamnya warnanya merah. Ya. Mari kita melakukan pengujian dari kelima larutan tersebut. Pertama, kita akan melakukan dengan lakmus merah. Lakmus merah nanti saya potong menjadi dua bagian ya. Kemudian saya akan mencelupkan ke dalam 5 larutan tersebut. Nah, perhatikan perubahan warna yang terjadi pada lakmus merah ketika dicelupkan ke dalam larutan. Pertama, kita celupkan ke larutan soda kue. Perhatikan perubahan. Boleh kalian warnanya sambil ya. catat. Kedua, Ini larutan yang dicelupin pertama adalah kertas lakmus merah. sabun cuci. Kita goyang-goyangkan biar dia tercelup. Ini digoyangkan ya, Ketiga, jadi biar tercelup. air mineral. Kemudian cuka dan larutan lemon. Ya. Kita perhatikan dari kelima ya. Perhatikan perubahan warna yang terjadi ya. Oke, sudah kalian catat. Selanjutnya kita akan menggunakan lakmus biru. Sama halnya dengan lakmus merah, lakmus birunya pun saya potong menjadi dua atau saya bagi menjadi dua. Ya, perhatikan. Saya akan celupkan satu persatu lakmus birunya ke dalam larutan. Yang pertama. Oke. Itu larutan soda kue. Selanjutnya. Ya, larutan sabun pencuci baju. Selanjutnya air mineral. Cuka. Terakhir larutan lemon. Oke. Silahkan kalian catat perubahan warna yang terjadi dari kelima larutan yang setelah kita celupkan lakmus merah dan lakmus biru. Nah. Oke, tadi kalian sudah memperhatikan perubahan warnanya. Halo anak-anak. Tadi sudah diperhatikan perubahan warnanya pada kertas lakmus. Oke. Nah, sekarang tugas kalian adalah sekarang coba didiskusikan dalam kelompok. Jadi kalian bisa diskusi melalui Zoom ini. Yang ada di sini aja nggak apa-apa. Nabila, Tias, Zeka, Renda, Ria, Melisa, Levina, Dery, Lila. Jadi bisa dilakukan diskusi. Kayak tadi.
Yang pertama tadi larutan apa? Larutan soda ya, soda kue. Tadi untuk yang kertas lakmus merah, dia berubah warna nggak? Kemudian ketika dicelupin kertas lakmus biru, dia berubah nggak? Tadi kan kalian sudah mengamati ya. Oke, kalau sudah, ini nanti perwakilan dari salah satu kelompok. Coba Melisa Cahyani, silakan untuk dibacakan hasil diskusinya. Silakan. Hasil diskusi kelompok kami adalah sebagai berikut. Pada larutan soda kue, kertas lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan kertas lakmus biru tidak berubah warna. Pada larutan sabun cuci, kertas lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan kertas lakmus biru tidak berubah warna. Pada larutan air mineral, kertas lakmus merah tidak berubah warna, sedangkan kertas lakmus biru tidak berubah warna. Pada larutan cuka, kertas lakmus merah tidak berubah warna, sedangkan kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Pada larutan lemon, kertas lakmus merah tidak berubah warna, sedangkan kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Dari larutan tersebut, yang merupakan larutan asam adalah larutan cuka dan larutan lemon. Yang merupakan larutan basah adalah larutan soda kue dan larutan sabun cuci. Sedangkan yang merupakan larutan garam atau Yang tadi tidak merubah warna lakmus merah atau biru adalah air mineral. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah kalian mempelajari tadi, sekarang waktunya adalah mengerjakan latihan asam basa di Google Form. Nanti linknya ada di Google Classroom. Seperti biasa, nanti tuliskan nama, kemudian pilih kelas sesuai kelas kalian ya. Karena Bu Iva ngajarnya 3 kelas, 7F, GH. Nanti pilih kelasnya, kemudian bisa lanjut ke bagian berikutnya untuk mengerjakan soal. Silakan dikerjakan soalnya. Selamat mengerjakan. Oke, coba perhatikan. Untuk kesimpulan pada kegiatan hari ini apa? Kalau larutan asam itu dia merubah kertas lakmus merah menjadi merah atau tetap merah, lakmus biru menjadi merah. Kalau yang larutan basah, yaitu biru tetap biru, merah menjadi biru. Kalau garam atau netral, dia tidak merubah warna kertas lakmus. Oke. Aja deh, Oma. Kayaknya Oma. Oke, terima kasih ya. Jadi di sini ada yang ditanyakan? Enggak, Bu, sudah. Tidak ada. Terima kasih. Salam dan bahagia. Terap.